Giveaway time! Channel Dapunta kali ini akan mengadakan giveaway 3000 subscribers. Caranya mudah dan gampang banget. Make sure to subscribe, like channel Dapunta, share video ini ke media sosial lainnya, dan jangan lupa komen di video-video Dapunta yang terbaru. Mudah banget kan? Pemenang akan diumumkan jika sudah tercukupi 3000 subscriber. Yuk ramein, good luck! Kesultanan Buton. Negeri Seribu Benteng. Di antara abad ke-16 sampai dengan abad ke-20, di daerah Baubau, Sulawesi Tenggara, berdiri sebuah kerajaan Islam yang bernama Kesultanan Buton. Kesultanan Buton merupakan kerajaan yang dinilai krusial karena mampu mempertahankan kedaulatan kerajaannya meskipun berkali-kali terlibat peperangan dengan Belanda. Di awal berdirinya, Kesultanan Buton dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Buddha. Diduga, ajaran tersebut berasal dari kerajaan Majapahit. Fakta itu diperkuat dengan adanya keterangan yang menyebut istilah Butuni untuk menjelaskan Pulau Buton yang saat itu menjadi wilayah taklukan Gajah Mada di dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Kesultanan Buton didirikan pada tahun 1332. Berdirinya Kesultanan Buton tidak terlepas dari peranan orang-orang Melayu yang datang ke Buton pada akhir abad ke-13. Berdasarkan sumber yang dapat dipercaya, dikisahkan bahwa Kesultanan Buton merupakan gabungan dari desa-desa bangsa Melayu yang berdiri di daerah itu. Desa-desa yang merupakan komunitas Melayu tersebut didirikan oleh 4 tokoh terkenal dari Melayu, yaitu Si Panjongan, Si Jawangkati, Si Malui, dan Sita Manajo. Sejak kedatangan keempat orang itu ke Buton, mereka membangun desa yang berdiri sendiri dengan pemerintahan masing-masing. Di samping itu, terdapat beberapa komunitas adat seperti Tobe-Tobe, Kamaru, Wabula, Todangan, dan Batauga. Dan kelompok desa dan komunitas adat itulah yang bersepakat untuk bergabung mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Buton. Pada awal pemerintahannya, Kerajaan Buton diperintah oleh 2 penguasa perempuan, yaitu Waka-Waka dan Bula Wambona. Kemudian, kekuasaan Kerajaan Buton dilanjutkan oleh Raja Batara Guru, Raja Tua Rade, Raja Raja Mulai, dan Raja Murhum. Sejak kekuasaan Raja Murhum tersebut, Kerajaan Buton berubah menjadi Kesultanan Buton dikarenakan adanya pengaruh Islam mulai masuk ke kerajaan tersebut. Bahkan, Raja Murhum memeluk agama Islam dan diberi gelar Sultan Murhum Haimuddin Khalifatul Khamis. Ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai penyebaran agama Islam sampai ke Buton.
Yang pertama, adanya pendapat di kalangan sejarawan yang menyatakan bahwa penyebaran ajaran Islam di Buton dilakukan oleh Kesultanan Bone di Sulawesi Selatan. Kedua, adanya teori yang menyatakan bahwa kedatangan Islam ke Buton terjadi karena dibawa oleh ulama dari Timur Tengah bernama Sayyid Jamaluddin Al-Kubra pada tahun 1412. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani yang berasal dari Johor. Bahkan, Syekh Abdul Wahid mengunjungi Buton sekian waktu, berhasil mengajak Raja Buton yang ke-6, yaitu Raja Marhum masuk Islam. Ketiga, adanya pendapat yang menyatakan bahwa agama Islam di Buton berasal dari Kesultanan Ternate yang dibawa oleh Sultan Zainal Abidin. Sistem pemerintahan Kesultanan Buton dinilai berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang terdapat di Nusantara. Dikatakan demikian karena kerajaan lain menerapkan sistem pemerintahan monarki absolut. Sedangkan bentuk pemerintahan Kesultanan Buton adalah monarki konstitusional. Oleh karenanya, pada pelaksanaan pemerintahan Kesultanan Buton, demokrasi memegang peranan sangat penting. Seorang sultan tidak hanya dijabat oleh seseorang yang memiliki garis keturunan saja. Akan tetapi, dapat juga dipilih oleh Sio Limbona atau dewan yang terdiri dari 9 orang penguasa dan penjaga adat Buton. Di samping itu, Kesultanan Buton memiliki undang-undang sendiri, lengkap dengan badan-badan yang bertindak sebagai legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Adapun badan yang dimaksud adalah Sarapangka berperan sebagai badan eksekutif, Saragau berperan sebagai badan legislatif, dan Sarabitara berperan sebagai badan yudikatif. Agama Islam yang berkembang pesat di Kesultanan Buton secara signifikan mempengaruhi sistem pemerintahan dan masyarakat Kesultanan Buton. Bahkan, peraturan perundang-undangan Kesultanan Buton yang disebut Murtabat 7 sangat erat dengan ajaran tasawuf. Adapun Undang-Undang Murtabat 7 tersebut mengatur mengenai tugas, fungsi, dan kedudukan Kesultanan Buton secara formal. Undang-Undang Murtabat 7 diresmikan oleh Sultan Laelangi yang memerintah sejak tahun 1597 sampai dengan tahun 1631. Dan pelaksanaan hukum di Kesultanan Buton ditegakkan pada setiap orang tanpa pandang bulu. Ditegakkan bagi semua orang, tidak hanya rakyat jelata, tetapi juga pejabat istana atau bahkan sultan sekalipun. Sehingga, sejarah mencatat selama 4 abad berdirinya Kesultanan Buton,
terdapat 12 sultan yang dihukum karena melanggar undang-undang. Di samping itu, ternyata Kesultanan Buton memegang 5 falsafah hidup, antara lain agama yaitu Islam, Sara yaitu pemerintah, Lipu yaitu negara, Karo yaitu diri pribadi atau rakyat, dan Arata yaitu harta benda. Kelebihan lain Kesultanan Buton adalah kerajaan tersebut telah memiliki alat tukar yang berfungsi sebagai mata uang. Alat tukar itu disebut kampua. Yaitu sehelai kain tenun yang berukuran 17,5 cm kali 8 cm. Dengan adanya kampua, tentu saja proses perdagangan di wilayah Kesultanan Buton menjadi lebih tertib dan berdasar sehingga hal tersebut memudahkan setiap interaksi dan proses jual beli. Tidak mengherankan apabila Kesultanan Buton memiliki perpajakan yang baik, karena sejak abad ke-17, Kesultanan Buton telah mengembangkan sistem perpajakan yang berjalan sangat baik. Hal itu terlihat di mana seorang yang menjabat sebagai Tunggu Weti melaksanakan pemungutan pajak kepada setiap rakyat Kesultanan Buton secara tersistem. Wilayah Kesultanan Buton mencakup Pulau Buton dan beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan untuk meningkatkan potensi pemerintahannya, Kesultanan Buton menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan di Sulawesi dan Pulau Jawa, seperti Kerajaan Majapahit, Luwu, Konawe, dan Muna. Tentu saja hubungan harmonis dengan kerajaan-kerajaan tersebut membuat perekonomian Kesultanan Buton berkembang pesat, terutama pada sektor perdagangan. Apalagi karena letak strategis Kesultanan Buton yang dinilai sangat strategis karena sering dilalui oleh kapal dagang dari mancanegara. Pedagang dari India, Arab, Eropa maupun Cina lebih memilih melalui jalur selatan Kalimantan untuk mencapai kepulauan rempah-rempah di Maluku. Bila melalui utara Sulawesi dan selatan kepulauan Filipina, para pedagang akan berhadapan dengan bajak laut yang banyak berkeliaran di sana. Selain itu, angin di selatan Kalimantan lebih kencang daripada di sebelah utara Sulawesi. Letak strategis yang dimanfaatkan secara luar biasa tentu saja menjadi sebuah aspek strategis terbaik bagi Kesultanan Buton dalam mengoptimalkan kemampuan ekonomi maritim kerajaannya. Terutama dengan meningkatnya produksi rempah-rempah sehingga Kesultanan Buton dapat meningkatkan keuntungan kerajaannya. Perdagangan meningkat tajam dengan rempah-rempah sebagai produk eksklusifnya. Tentu saja sebagai kerajaan maritim, Kesultanan Buton memiliki alasan krusial untuk mengoptimalkan kemampuan kewilayahannya tersebut.
Untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman, Kesultanan Buton membangun sebuah benteng pertahanan pada tahun 1634. Benteng pertahanan tersebut dibangun sepanjang 2.740 meter untuk melindungi area seluas 1.900 meter persegi pada masa pemerintahan Sultan Labuke. Ketebalan tembok benteng sebesar 2 meter dengan ketinggian sekitar 2 meter sampai 8 meter. Benteng ini dilengkapi dengan 16 bastion atau menara pengintai dan 12 pintu gerbang. Benteng itu terletak tidak jauh dari pantai, hanya berjarak sekitar 3 km. Tentu saja fungsi benteng ini menegaskan betapa Kesultanan Buton benar-benar mengoptimalkan kemampuan pertahanan maritimnya.